STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan acara interaktif kita yang sudah cukup lama kita tidak menyapa sahabat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini bisa memberikan kesemangatan untuk saya sendiri sebagai pemateri, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan booster kepada sahabat semuanya setelah sekian lama kita meninggalkan Ramadan, dan kita bisa melihat kondisi dan keadaan kita dari sebelum masuknya bulan Ramadan dan ketika kita berada di bulan Ramadan, dan ketika kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan, dan di detik ini yang kita sudah berada di tanggal 16 atau 17 Syawal. Apa yang kita dapatkan? Apakah bekas-bekas bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita selalu membuka Al-Quran, yang dimana di bulan Ramadan kita merasa sedih, merasa seakan-akan berbuat dosa ketika tidak membaca Quran. Ya, ketika kita bulan Ramadan kita bangun sholat malam, kita harus bergerak dari rumah menuju ke masjid, mencari masjid-masjid yang bacaannya itu panjang. Ya, kita bisa merasakan ketenangan, ya, merasakan kesejukan. Bahkan sebagian saudara-saudara kita muslimin yang umroh berdesak-desakan di masjid, yang terkadang harus harus diusir oleh polisi karena memang kondisi dan keadaan tidak bisa sholat di tempat yang dia sholat. Tetapi semangat itu terus bergelora, semangat itu terus diupayakan, diusahakan. Tetapi subhanallah, hari ini terkadang kita tidur di rumah kita, yang kita hanya bangun berjalan dari tempat tidur kita ke toilet hanya beberapa meter untuk kita berwudu. Kemudian kita hamparkan sajadah kita, yang kemudian kita mengangkat kedua tangan kita seakan-akan sesuatu pekerjaan yang sangat berat. Terkadang pekerjaan yang sangat sulit. Subhanallah, kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ada di bulan Ramadan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ada di bulan-bulan yang lainnya. Allah hidup selama-lamanya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga Allah melihat apa yang kita lakukan di bulan Syawal. Namun yang jadi pertanyaan, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, kesalahan kita ini sepertinya kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang berulang-ulang. Kita selalu kembali kepada titik awal sebelum masuknya bulan Ramadan. Selalu kita kembali ke awal titik tersebut. Ya. Ada hari ini di antara kita umurnya sudah 40 tahun. Ada di antara kita umurnya hari ini sudah 50 tahun. Ada di antara kita juga umurnya mungkin sudah 60 tahun. Dan lebih dari itu. Dan kita sudah melewati Ramadan sudah sekian lama. Ada yang melewati Ramadan 10 kali, ada yang melewati Ramadan 20 kali, ada yang sudah melewati Ramadan 30 kali, ada yang melewati Ramadan sudah 40 kali. Kan seperti itu. Tetapi kita selalu jatuh di lubang yang sama. Ya, kita mudah beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, terkhusus di akhir-akhir bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan hilang semuanya. Ya, hilang baca Qur'annya, hilang sholat malamnya, hilang sedekahnya, hilang untuk tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah, hilang untuk berpacu dalam kebajikan. Ya, hilang untuk bisa menjaga lisan agar tidak berbicara hal yang kotor, hal yang jelek. Subhanallah. Ya, nah ini teman-teman semuanya harus menjadi beban pikiran kita. Ini harus menjadi sesuatu yang harus kita evaluasikan. Kenapa dengan saya?
Kenapa saya bisa terjatuh pada lubang yang sama? Padahal Nabi SAW mengatakan sesungguhnya seorang mukmin dia tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Sementara setiap tahun kita jatuh lubang yang sama, dan yang lebih parahnya lagi, ini tidak pernah menjadi beban pikiran kita. Kenapa ya? Saya di bulan Ramadan saya begitu semangat beribadah. Masuk bulan Syawal, kemudian saya hilang semangat saya. Ini jangankan untuk menjadi bahan evaluasi, mungkin menjadi bahan pertanyaan pada diri kita saja nggak pernah. Nah, mudah-mudahan pada kajian di sore hari ini, para hadirin sahabat semua, ya bisa menjadi bahan renungan. Setidaknya kita renungi dulu. Ya, nah kalau seandainya kita nggak coba merenungi badan evaluasi, kita akan sulit untuk berubah. Tapi kalau setidaknya ada hal yang harus kita renungi, apa masalah dengan saya ini? Ternyata di antara sebabnya, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, di antara sebab yang banyak, kita ketahui bahwasanya hati manusia itu sangat cepat berubah. Cepat sekali perubahannya. Ya, di malam pertama bulan Ramadan atau di malam Lebaran, ya, di situ kita sudah nggak ada taraweh di masjid-masjid. Ya, jadi sekaligus di masjid nggak sholat taraweh, di rumah juga nggak sholat malam. Jadi sebenarnya hati kita ini lagi sedang khusyuk-khusyuknya, hati kita ini sedang dalam posisi prima. Hati kita ini sedang dalam posisi nikmatnya beribadah. Tetapi ketika masuk bulan malam Lebaran, ya kita berpikir malam Lebaran itu malam yang bebas dari sholat malam. Oh, maka apa yang terawih ini malamnya? Betul, terawih nggak dilakukan di masjid lagi, tapi sudah ataupun sholat malam itu terus berlanjut. Nah, ketika kita meninggalkan sholat malam di malam Lebaran, ya, nah disitulah hati kita sudah mulai apa? Sudah mulai jauh dari kebaikan. Ya, kebesokan harinya Lebaran, biasanya kan kita baca Quran. Ya, Quran nggak pernah lepas dari seseorang di akhir bulan Ramadan. Cuman karena kesibukan berziarah, kesibukan bersilaturahmi, kesibukan dengan makanan, kesibukan dengan minuman, dan seterusnya, sehingga kita lupa baca Quran di hari itu. Berarti sudah berapa hal yang kita tinggalkan? Kita sudah meninggalkan 2 hal. Yang pertama sholat malamnya, yang kedua baca Qurannya. Kalau kita cerita sibuk, sesibuk apa sih kita di hari raya? Ya, kalau seandainya kita duduk di mobil atau di kendaraan kita sambil menunggu keluarga masuk ke dalam mobil, yang mungkin durasinya 5 menit, itu sudah bisa membaca Quran mungkin sekian lembarnya. Tetapi ketika kita meninggalkan membaca Quran di hari raya, kemudian masuk ke hari raya kedua, kita masih dengan kesibukan kita. Kemudian masuk hari raya ketiga juga masih dengan kesibukan kita. Pada hari raya keempat, ketika kesibukan Lebaran sudah hilang, hati kita sudah semakin jauh dengan kebaikan. Ya, hati kita sudah semakin keras. Hati kita sudah semakin hilang rasa lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah akan sulit bagi kita untuk memulai untuk baca Quran. Sudah sulit. Karena memang sesuatu itu yang paling sulitnya adalah dimulai. Apa saja. Apakah dalam ibadah, baca Quran, sholat malam, begitu juga olahraga. Ya, kalau pergi olahraga, aduh, males pasti. Tapi kalau sudah dia mulai start, dia lari misalnya, dia jogging, atau dia apalah dia gerakan badannya, hari keduanya sudah mudah. Ya, ketika di hari raya keempat, dia sudah sulit. Ya, karena sudah meninggalkan sekian hari. Untuk memulai dia sudah sulit. Walaupun itu masih menjadi beban pikiran dia. Waduh, saya kok gak baca Quran lagi ya? Masih jadi beban pikiran dia. Tapi ketika sudah hari ke-7, hari ke-10, ya baca Quran kan gak wajib. Subhanallah ya. Di akhir bulan Ramadan, dia gak pernah mengatakan baca Quran gak wajib. Gak pernah. Tapi ketika masuk ke 10 hari Lebaran, dia mengatakan baca Quran itu gak wajib. Gak dosa kok gak baca Quran. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia sudah tidak lagi merasakan lezatnya dia dengan Al-Quran. Dia sudah tidak lagi merasakan tenang ketika baca Quran. Dia sudah tidak lagi merasa rindu dengan baca Quran. Kenapa? Karena itulah hati manusia itu cepat sekali berubahannya. Cepat sekali perubahan pada hati manusia. Ketika hati manusia
tidak tersibukkan dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan kejelekan. Ketika dia tidak diberikan nutrisi booster untuk dia berbuat kebajikan, maka ketika dia akan mulai dengan sekian lama dia telah tinggalkan akan sulit. Dan ini terus berulang. Ya, padahal kalau kita melihat dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin sahabat semuanya, mensyariatkan kepada kita di malam lebaran itu kita bertakbir. Iya, jadi malam lebaran itu bukan malam yang kita bebas untuk tidak beribadah. Tapi malam lebaran itu bertakbir. Supaya apa? Supaya lisan kita ini terbasahi dengan zikrullah. Supaya kita tetap ingat dengan Allah. Agar Allah itu nggak jauh dari kita. Iya. Kemudian keesokan harinya di hari raya. Ya, kita disunahkan juga bertakbir sampai kita menuju ke tempat musola dan datangnya imam untuk khutbah. Dan kemudian kita mendengar khutbah. Ini semuanya apa? Ini semuanya adalah untuk menjaga hati manusia. Agar selalu dia dalam keadaan ketaatan, selalu dalam keadaan kebajikan, selalu ya dalam keadaan mengingat Allah. Bukanlah hari raya, hari yang bebas untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian para hadirin dan hadirat. Ya, begitu juga puasa. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang seseorang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Ya, dia berpuasa setahun penuh. Kenapa para hadirin dan hadirat? Allah ingin mengingatkan kita melalui syariatnya. Wahai manusia, kamu masih butuh dengan puasa. Walaupun Allah tidak ingin membebani kita, memberatkan kita, puasanya hukumnya nggak wajib. Puasa hukumnya sunnah. Tetapi ya Pak, kewajiban adalah untuk kita menjaga hati kita. Agar kita nggak lepas dari Allah. Agar kita selalu merasakan nikmatnya. Ya, ibadah di bulan Ramadan juga itu nikmat bisa kita rasakan di mana? Di luar bulan Ramadan. Makanya ada syariat-syariat Allah syariatkan. Kalau Allah mensyariatkan bagi kita puasa sebulan suntuk lagi berat buat kita. Dan Allah nggak menginginkan untuk membebani hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Ya, makanya Allah tidak mensyariatkan kepada kita puasa setahun penuh. Tetapi Allah memberikan pahala puasa setahun penuh dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, jadi bulan Syawal ini bukan bulan yang merdeka dari ibadah. Tapi bulan Syawal ini sangat menentukan kita di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Muharram dan seterusnya. Ya, baik kita menjaga diri kita, baik kita menjaga hati kita, baik kita menjaga amalan kita di bulan Syawal ini, maka insya Allah itu akan stabil sampai kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Tapi kalau seandainya kita beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja, diibaratkan dalam Al-Quran seperti seorang wanita yang dia menjahit pakaian. Setelah dia menjahit pakaian, dia urai kembali kain tali-tali yang telah dia jahit tadi. Atau ibaratnya seseorang sudah membangun sebuah bangunan yang megah, yang sudah siap untuk ditempati. Kemudian dihancurkan bangunan oleh dirinya sendiri. Demikian pula seseorang yang dia telah menata hatinya di bulan Ramadan dengan ketenangan, dengan ibadah, dengan kekhusyuan. Dia telah merasakan lezatnya ibadah walaupun berdiri di belakang imam yang imamnya membaca 2 juz satu malam. Iya, walaupun dia nggak tidur di malam itu, dia masih tetap kondisinya prima untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Ini kan dia sudah berada di puncak-puncak keprimaan dia dalam ibadah. Kemudian dia sendiri yang menghancurkannya. Dia sendiri yang meruntuhkan apa yang telah dia bangun. Bagaimana cara kita meruntuhnya? Cara meruntuhnya kita tinggal sholat malam. Kita sudah tidak lagi baca Quran. Kita sudah tidak puasa. Kita sudah mulai lagi berbuat dosa. Kita sudah mulai lagi berucap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah mohon maaf di antara ya kesalahan yang selalu berulang-ulang kita lakukan. Ya, jadi kalau ditanya apa kesalahan yang selalu berulang-ulang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, setelah dia mendapatkan kenikmatan, ya ini sudah jawabannya.
Ya, kesalahan yang selalu berulang-ulang dilakukan oleh manusia ketika dia sudah merasakan kelezatan beribadah di bulan Ramadan, dia sendiri yang menghancurkan. Sehingga kapan dia akan merasakannya? Lah nanti tahun depan di bulan Ramadan. Iya, kalau seandainya kita bisa hidup sampai tahun depan di bulan Ramadan. Ya, jadi keindahan kita hanya tinggal seperti mimpi-mimpi saja dalam hidup kita. Padahal subhanallah, malam 27 itu belum sampai sebulan kita lewati. Hanya baru 2 mingguan kita melewati malam 27. Ya, kita baru melewati masa-masa seseorang ketika dia mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, berlinang air matanya. Ya, ketika dia sujud kepada Allah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebuah kenikmatan ketika dia membaca doa tersebut. Kapan? Baru beberapa hari yang lalu. Beginilah ibarat iman kita, teman-teman semuanya. Ya, kita sudah dicas 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, seharusnya dipakainya kapan? Dipakainya ya di bulan Syawal. Ini dicas kita di bulan Ramadan ini baterainya nih, dicas selama 1 bulan. Pas dipakai di bulan Syawal hari raya udah nggak kepake. Jadi sudah dicas 1 bulan nggak ada manfaatnya. Iya, nah ini mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi bagi kita semuanya, ya, agar kesalahan kita itu tidak selalu berulang-ulang. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, anna ba'dhan nas laisa indahu rughbah fi muwasalatil amal aslan ba'da Ramadan. Pertama, ada memang sebagian manusia memang nggak ada keinginan sama sekali untuk beribadah setelah bulan Ramadan. Musta'idun lil amal fi Ramadan. Dia hanya sekedar, pokoknya sudah bulan Ramadan dia totalitas dia. Selesai bulan Ramadan ya sudah. Iya. Kalau memang engkau dicabut nyawa di bulan Ramadan, walhamdulillah. Tapi masalahnya, malaikat pencabut nyawa tidak hanya datang di bulan Ramadan saja. Dia bisa datang kapan saja. Ya, ketika iman kita sedang lemah, ketika kita sedang futur, ketika kita sedang jauh dari Allah, disitulah kita dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Apa yang kita ucapkan? Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mati dalam keadaan yang jelek. Seharusnya bagi orang yang berakal, dia bisa merasakan ketenangan di bulan Ramadan. Apa sih yang membuat kita tenang di bulan Ramadan? Jelas tenangnya seseorang di bulan Ramadan karena bacaan Al-Qurannya. Karena sholat malamnya, karena sedekahnya, karena puasanya. Karena dia jauh dari dosa. Itu sebenarnya yang membuat kita tenang di bulan Ramadan. Dan ketenangan itu gak bisa dibayarkan dengan uang. Yang seharusnya orang yang berakal, dia ingin selalu merasakan ketenangan itu dalam hidupnya. Bukan hanya di hari-hari, di bulan Ramadan saja. Seharusnya demikian. Taib. Fatara man yasum la yanwi annahu yastamir ala siyam walau liyaumin fi syahr. Ya begitu juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Terkadang nggak ada niat bagi dia sama sekali untuk berpuasa di selain bulan Ramadan. Nggak ada niatnya. Nggak ada niat berpuasa di bulan Syawal. Nggak ada niat berpuasa Arafah. Nggak ada niat puasa Asyura. Nggak ada niat puasa Senin Kamis. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia hanya ingin fokus untuk membaca Al-Quran. Tapi begitu juga tidak ada keinginan untuk baca Quran, nggak ada keinginan untuk sholat malam, dan seterusnya dan seterusnya. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya orang-orang yang seperti ini, ya Ramadan itu tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, Ramadan adalah sebagai tempat latihan, bulan latihan, yang kemudian kita prakteknya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya kita hanya latihan saja, kemudian nggak dipraktekkan, yaitu sama seperti orang yang belajar menjahit, belajar mengemudi, ya ikut praktek menjadi dokter, tapi setelahnya udah dia stop semuanya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada di sana orang-orang yang dia punya semangat untuk beribadah. Saya sudah merasakan lezatnya ibadah. Saya sudah merasakan lezatnya baca Quran. Sehingga saya harus, setelah Ramadan, saya harus kembali untuk beribadah. Akan tetapi, ya dia terjatuh. Dia terjatuh.
niatnya sudah kuat. Ini pokoknya setelah Ramadan ya harus baca Quran. Tapi ya takhabbab. Ya istilahnya dia bingung bagaimana cara dia merancang dirinya agar bisa selalu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini diantara sebabnya saya sebutkan tadi. Dia meninggalkan ibadah di malam lebaran, dia meninggalkan ibadah di hari raya, dia meninggalkan ibadah hari raya kedua. Ini merupakan sebab diantara sebab yang memicu kita sulit untuk kembali merasakan lezat ibadah kepada Allah. Dan jenis manusia yang ketiga ya adalah manusia yang terus-menerus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menikmati hidupnya tidak hanya di bulan Ramadan. Dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya bukan hanya di akhir-akhir bulan Ramadan. Dia merasakan lezat dekat dengan Allah bukan hanya di malam 27. Tetapi setiap saat, setiap detik, setiap waktu dia selalu merasakan ketenangan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita usahakan. Ya, kenapa kita selalu berpikir bagaimana bisnis saya bisa selalu maju? Bagaimana usaha saya selalu bisa berkembang? Bagaimana omset saya nggak berkurang? Kita selalu mengevaluasi. Ada istilahnya tutup buku dan evaluasi dengan para pekerja dan pembukuan. Apa yang kurang dengan bisnis kita? Masya Allah kita cerdas dalam urusan dunia kita. Tapi kita menjadi orang yang selalu bodoh dalam urusan akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kajian di sore hari ini, perdana kajian kita, sudah cukup lama kita tidak menyapa sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan booster untuk saya dan juga kepada sahabat semuanya. Dan mungkin dari waktu yang tersisa kita bisa berdiskusi lebih banyak ya tentang apa yang sedang kita bahas atau mungkin masalah yang lainnya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Baik. Para pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan sampaikan ke 0852 1414 2314 0852 1414 2314. Sudah ada masuk berapa pertanyaan, Ustaz? Nah, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah diperbolehkan niat puasa qada Senin, Kamis, dan Syawal dengan sekali niat berpuasa, Ustaz? Puasa qada, puasa Senin, Kamis, puasa Syawal. Iya. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tapi adapun puasa wajib ya. Qada itu adalah puasa wajib. Dia tidak bisa digabungkan dengan niat puasa yang lainnya. Tapi kalau seandainya seseorang berniat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis, tidak ada masalah dia gabung. Tapi puasa wajib itu ada ibadah tersendiri, ibadah khusus, dan begitu juga puasa Syawal itu ada ibadah yang khusus. Tapi jadi boleh digabung antara puasa Syawal dengan Senin Kamis. Adapun puasa qada, membayar puasa itu dia harus bersendirian. Nah, Allah alam. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah. Ustaz, izin pertama ada dua pertanyaan, Ustaz. Nah. Apa sholat yang dilakukan 1 jam sebelum subuh itu termasuk sholat tahajud atau sholat malam, Ustaz? Yang kedua, apa hukum mandi di laut atau sungai saat sedang berpuasa, Ustaz? Pertama, sholat malam itu waktunya adalah dari semenjak selesai sholat isya sampai menjelang adzan subuh. Adzan kedua di adzan subuh. Itu semuanya adalah waktu sholat malam. Dan sebaik-baik waktu sholat malam adalah di sepertiga malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebaik-baik qiyam adalah qiyamu Daud. Ya, sebaik-baik qiyam adalah qiyamnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan juga di situ disebutkan dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Itu waktu yang paling afdol seseorang itu untuk sholat malam. Tapi kalau seandainya dia dikhawatirkan untuk tertidur, tertidur dan tidak bisa bangun di tengah malam, maka dia sholat di awal waktu. Tapi kalau seandainya dia terbangun 1 jam sebelum adzan subuh, ini juga masih termasuk dari waktu sholat malam. Jadi batasnya sampai dikumandangkan adzan. Adapun mandi, mandi laut dan lain sebagainya, itu tidaklah, air itu tidak masuk dalam pori-pori. Kalau air masuk dalam pori-pori ketika kita mandi, udah kita semuanya kena paru-paru basah. Ya udah masuk penuh air kita dalam badan kita. Memang subhanallah Allah menciptakan, ya memang badan itu dia tidak masuk air kecuali kalau sengaja dia minum, ya maka itu bisa membatalkan puasanya. Tapi dan kalau seandainya dia khawatir dengan dia berenang, ya nanti dia bisa menelan air,
ya maka dia berhati-hati dan lebih baik dia untuk tidak berenang ketika dia berpuasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagi para pendengar, kalau tidak keberatan bisa mencantumkan domisili supaya kami tahu berapa jauh jangkauan radio Syiar Tauhid, Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berpuasa sunnah Syawal terlebih dahulu, baru mengqadha puasa Ramadan? Khawatir keburu akan mendapatkan haid lagi sebelum selesai puasa sunnah Syawal, Ustaz. Jazakallahu khair. Taib, kalau boleh tidak ada masalah, dibolehkan. Ya karena Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam hadis, beliau mengqadha puasa beliau itu sampai di bulan Sya'ban. Ya, dan kita ketahui Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang sangat menjaga dari sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, sehingga dengan dalil tersebut menunjukkan tidak ada masalah bagi seseorang dia berpuasa Syawal dulu. Ya, apalagi dikhawatirkan dia haid tidak bisa menyelesaikan puasa Syawalnya, dan terlebih puasa untuk membayar bulan Ramadan masih panjang waktunya sampai bulan Sya'ban. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Hukum bagi anak yang tidak berpuasa dikarenakan hamil, apakah wajib qadha atau bayar kafarah? Karena kemungkinan besar Ramadan tahun depan dalam kondisi menyusui, Ustaz. Masya Allah, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi. Masya Allah, mabruk. Tapi permasalahan inilah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada sebagian para ulama mengatakan mereka cukup untuk membayar fidyah. Tapi karena mereka dikiaskan kepada nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan dia tetap mengqadha puasanya. Ya, dia lebih dekat dikiaskan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit bisa dianggap sembuh, ya dia akan ada masa saatnya dia sehat, sehingga ketika masa sehatnya itulah dia dianjurkan untuk membayar puasanya. Dan sebagian ulama yang lainnya mereka mengatakan kalau seandainya memang sudah terlalu banyak dan tidak mungkin lagi ya dia membayar puasanya, sudah terlalu banyak, maka tidak ada masalah bagi dia untuk mengqadha puasanya. Tapi kalau tidak masalah untuk dia membayar fidyah, tapi kalau seandainya dia masih mampu ya untuk membayar puasanya, maka lebih baik dia membayar puasanya. Demikian difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bagi wanita-wanita yang mereka hamil atau menyusui, dianjurkan juga tetap membayar puasanya. Nah. Mungkin maksud pertanyaan di sini membayar fidyah, Ustaz, tapi ditulis kafarah, Ustaz ya. Mungkin Ustaz juga bisa menjelaskan kafarah itu. Nah, dia membayar fidyah. Kalau kafarah itu dia membayar kafarah, misalnya seseorang berbuat sebuah kesalahan, ya, maka dia membayar kafarah. Dia bersumpah untuk tidak seperti ini, akhirnya dia buat. Maka dia harus membayar kafarah sumpahnya. Ya, itu namanya kafarah. Yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berbuat kesalahan di dalam ibadahnya, sehingga dia membutuhkan kafarah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau was-was tidak diampuni dosa, bagaimana cara menghilangkannya, Ustaz? Taib, yang pertama, para hadirin dan hadirat, dia nuntut ilmu agama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya selama hamba tersebut ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba itu bertobat kepada Allah, matahari belum terbit di sebelah barat. Ya, dan nyawanya belum berada di tenggorokannya. Ya, maka dia tetap akan terus diampuni dosanya oleh Allah. Maka was-was dan keraguan itu hanya bisa diobati dengan ilmu dan keyakinan. Ya, maka dia dianjurkan kepada penanya untuk semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ya semangat menancapkan dalam hati keyakinan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, karena ini sangat berefek, obat yang paling mujarab untuk bisa menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan. Kita talim insya Allah sampai pukul 18 jam 6. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan sampaikan di 0852 1414 2314. Saya juga mempunyai pertanyaan, Ustaz. Silakan. Kefuturan kita di saat ini, Ustaz, apakah menandakan bahwa bulan Ramadan kemarin kita tidak berhasil, Ustaz? Taib.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga diharapkan dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Baik. Nah, bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, dan sifat daripada takwa ini sifatnya adalah istimror. Ya, sifatnya adalah istimror, sifatnya adalah terus-menerus. Ya, jadi ketika seseorang itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yang kemudian natijah hasil yang Allah inginkan dari hamba-hambanya dengan puasa tadi menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu sifatnya apa? Hanya dalam waktu tertentu atau terus-menerus. Jelas, itu diinginkanlah terus-menerus. Jadi hasil daripada orang yang sukses dalam puasanya, yaitu akan berdampak terus-menerus dia berada dalam ketaatan. Karena kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang salah pada diri kita. Apakah rasa ikhlasnya kita yang kurang? Atau ya kurang kenalnya kita dengan zat yang kita ciptakan. Astagfirullahaladzim. Kurang kenalnya kita kepada zat yang menciptakan kita. Saya ulangi, kurangnya kita mengenal kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, terkadang bisa saja pengaruh lingkungan kita. Ya, pengaruh lingkungan kita yang memang tidak memberikan motivasi, dorongan untuk kita berbuat baik. Ya, dan ini merupakan sebab-sebab yang kenapa kita bisa futur kembali setelah kita merasakan nikmatnya iman tersebut. Ya, tetapi untuk kita pastikan kamu berarti nggak sukses puasa kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya ini menjadi pelajaran buat kita. Kenapa saya sudah dilatih sekian lama tapi nggak ada efek buat saya? Ya, mungkin itu harus menjadi pertimbangan buat diri kita. Ya, kenapa ini bisa terjadi dan berulang-ulang setiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kalau Allah panjangkan umur kita, ya jangan berulang lagi. Tapi tahun ini pun belum terlambat. Ya, berarti mulai hari ini kita kembali memaksa diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang itu dilakukan di bulan Ramadan. Mungkin yang paling disyariatkan kan puasa Syawal, Ustaz ya. Masih tersisa 2 minggu lagi bagi para pendengar dan kaum muslimin yang belum menunaikan ibadah ini, boleh dari besok sudah bisa di-start kembali, Ustaz ya. Kalau hari ini nggak boleh lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah buka puasa bersama, puasa Syawal di masjid misalnya tidak menyalahi aturan, Ustaz? Aturan siapa ini? Nggak ada masalah. Secara hukum asal seseorang buka puasa di rumahnya, buka puasa di masjid, atau lain sebagainya nggak ada masalah. Ya, karena itu adalah perkara yang tidak datang nas secara khusus dari Nabi kita SAW. Ketika di sana tidak datang nas yang khusus dari Nabi kita Muhammad SAW, maka seseorang boleh untuk berbuka puasa di mana saja yang diinginkan. Dan di Masjid Nabawi sendiri, ya setahu saya di bulan Syawal itu, puasa Syawal itu memang masih ada suasana yang memang acara buka puasanya di masjid, maka tidak ada masalah. Itu bukan perkara baru dalam agama, Ustaz. Ya enggak, itu bukan masalah ibadah dalam arti kata yang seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi itu adalah suasana yang memang dia ingin lakukan, di mana dia ingin berbuka puasa. Seperti itu. Baik para pendengar, mungkin silakan kirimkan pertanyaan di 0852 1414 2314. Mungkin para pendengar juga di daerah di Kota Cani, di Takengon dan juga Kota Langsa, silakan bergabung bersama kami, berpartisipasi di 0852 1414 2314 via WhatsApp ataupun SMS. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, semaraknya masjid di bulan Ramadan membuat hati kita sangat senang. Namun di saat-saat ini masjid kembali kepada nasibnya semula, Ustaz. Ini bagaimana? Nah, ini adalah ya masalah yang dihadapi oleh para pengurus masjid. Ya, dan inilah masalahnya kita umat Islam. Ya, kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu hidup selama-lamanya. Ya, sebagian ulama salaf mengatakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad dhahab." Barang siapa yang seseorang beribadah kepada bulan Ramadan itu telah meninggalkannya.
Tapi barang siapa yang seseorang menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Ya, maka ya hal yang seperti ini seharusnya harus menjadi hal yang harus kita mawas diri kita. Dan ini kembali kepada masalah yang saya bahas tadi, ya kenapa begitu cepat hilang suasana masjid tersebut. Ya nggak ada mungkin ya dalam sejarah di lingkungan kita, setidaknya pengaruh bulan Ramadan itu adalah 2 bulan. Syawalnya masih rame, Dzulqa'dah masih rame, di bulan Dzulhijjah mulai rame, mulai kosong. Cuman masalahnya, ya sholat isya di malam Ramadan, di malam Lebaran itu subhanallah sudah hilang, manusianya sudah hilang. Ya, jadi hal yang seperti ini, ya kalaupun seandainya kita tidak bisa mengajak, tidak punya kemampuan untuk menciptakan, mewujudkan seluruh manusia, tapi setidaknya kita bisa menjaga diri kita. Kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang terdekat dengan kita, karena memang kita tidak dibebani oleh Allah, ya apa yang kita memang tidak punya kemampuan di situ. Barakallahu fikum. Sebagian masjid Ustadz masih sampai sekarang masih semarak saya Masih lihat Ustadz. ramai, ya. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di khusus sebagian mungkin masjid. masjid-masjid yang memang di situ ada kajian Ahlus Sunnah. Betul. Ya, insya Allah masjidnya selalu akan ramai. Ya, selalu, Tidak ada suasana Ramadan, nggak suasana Ramadan. Ya selama ada kajian, maka insya Allah sholat maghribnya penuh, sholat isyanya penuh, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan orang-orang yang memiliki hati bisa memandang ini dengan hati yang bijak. Ya, karena Ahlus Sunnah insya Allah ya mereka mengajarkan apa yang mereka ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Mengajarkan bagaimana seseorang bisa semangat beribadah, mengajarkan seseorang lebih mengenal Nabi mereka. Tapi mungkin terkadang ya berita-berita atau informasi-informasi atau hal-hal yang terdengar yang terkadang lebih mudah untuk diterima daripada untuk melihat hakikat dan kenyataannya. Ada seorang penyair Arab berkata, ya banal kiram alla tadnu fatubsiruka ma qad hadatsuka famarin kaman sami'ah. Wahai saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Insya Allah akan ternampak darimu apa yang tersebar dari berita. Tidaklah orang yang mendengar sama seperti orang yang melihat. Ya, datanglah ke masjid-masjid yang ada kajiannya. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada di majelis tersebut mencela sahabat Nabi SAW. Tidak ada di majelis tersebut mencela istri Nabi SAW. Tidak ada di masjid tersebut apalagi menghina Nabi Muhammad di majelis tersebut. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad disebutkan SAW. Disitulah majelis didoakan kepada sahabat Nabi SAW. Diajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saya ingatkan juga kepada orang-orang yang berusaha menghalangi manusia dari jalan kebajikan, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, lisan kita, perbuatan kita hari ini, tulisan kita, ya apa yang kita keluarkan statement, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Walaupun hari ini mungkin Anda didukung oleh manusia yang banyak. Hari ini Anda di-upload oleh manusia yang banyak. Hari ini Anda dianggap berani oleh manusia. Akan tetapi persiapkan pertanggungjawaban itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan dipertanggung sekecil apapun, bahkan kambing yang bertanduk menanduk kambing yang lainnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi ya menghalangi manusia untuk mengenal Allah, menghalangi manusia untuk mengenal Al-Quran, menghalangi manusia untuk mengenal hadis Nabi SAW. Sehingga butuh bagi Anda pertama pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Walaupun mungkin di dunia Anda nggak ada yang menanyakan kepada Anda apa yang Anda lakukan, ya tetapi Allah akan bertanya kepada Anda nantinya. Yang kedua, hendaknya seharusnya seseorang itu bersikap cerdas. Kita sekarang bukan berada di zaman Flintstone ya, zamannya batu. Ya kita berada di zaman yang seseorang mudah sekali bertabayun, mudah untuk mengecek, mudah untuk mendapatkan informasi dengan lengkap. Ya, bukan informasi tertutup, karena pengajian Ahlus Sunnah bukan pengajian yang tertutup sembunyi-sembunyi. Ya, pengajian Ahlus Sunnah disebarkan melalui radio, disebarkan melalui televisi, ya disebarkan melalui kajian-kajian yang didengar siapapun, silahkan Anda mendengarnya.
Tidak ada yang tersembunyi. Ya sehingga saya ingatkan akan ada masa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda akan menyesal nanti di yaumul qiyamah. Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Binjai Sumut Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang sulit diatur seperti kenakalannya itu karena imbas dosa-dosa kita yang telah berlalu Ustaz? Padahal orang tua sudah berusaha untuk mendidik sesuai Al-Quran dan Sunnah, apalagi sudah dipondokkan di pesantren Ustaz. Nah. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ketika seseorang memasukkan anaknya ke pesantren, bukan kemudian bin salah bin, anaknya langsung jadi Imam Muhammad ya. Nah, jadi kondisinya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari sekian banyak orang masuk pesantren, itu mungkin hanya sebagian orang yang berhasil. Itu satu hal. Hal yang kedua, seseorang memasukkan anak ke pesantren bukan harus menjadi ustadz ini dan ustadz itu. Itu harus difahami. Tapi orang tua memasukkan anak ke pesantren, setidaknya dia sudah mengenal dirinya, dan dia mengenal Allah, dan dia mengenal kewajiban-kewajibannya. Kewajiban dia sholat 5 waktu, kewajiban menutup aurat, dan seterusnya. Ya, jadi jangan orang tua terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Pokoknya kalau anak saya masuk pesantren harus jadi kayak ustadz ini. Oh, anak saya kok nggak jadi kayak ustadz itu ya? Iya. Bukan untuk menjadi ustadz ini, ustadz itu anak dimasukkan ke pesantren. Tapi anak itu dimasukkan ke pesantren agar dia mengenal Allah. Agar dia mengenal Rasulnya. Adapun dia bisa menyebarkan kebaikan seperti ustadz ini dan ustadz itu tuh bonus. Itu bonus. Ya, supaya orang tua tidak merasa dia menyesal. Saya menyesal. Kalau menyesalnya apa? Anak saya udah saya masuk ke pesantren, mahal dan seterusnya. Tiba-tiba pengennya jadi dokter pas kuliahnya. Enggak rugi Anda masuk anak ke pesantren. Enggak rugi. Iya, dia masuk ke pesantren, dia mengenal Allah, kemudian dia jadi dokter, mudah-mudahan jadi dokter yang soleh. Dokter yang ngerti tentang sholat, dokter yang tahu tentang aturan Allah. Iya, maka hal yang seperti ini harus difahami. Yang ketiga, terkadang ada pesantren ini seperti bengkel ya, mohon maaf. Nyo anu long di Banda Aceh nyo hai terimang lir mulai kuno hai terimang kedih hai terimang pokoknya kayak tu bi madung alah damang pesantren ya ini anu long nyo yang kedeluhnya memang agak pao bacutnya agak lelet bacutnya pesantren udah mah yang pintar-pintar dimasukkan ke sekolah yang pintar-pintar dimasukkan ke sekolah yang bagus kemudian diharapkan di pesantren harus lahir orang-orang yang hebat. Lagi mana mau hebat anak yang baik-baik sudah disortir, yang baik-baik dimasukkan sekolah, yang kira-kira pao-pao udah malah pesantren. Jadi inilah terkadang yang menjadi kendala ya di pesantren yang kemudian terkadang selalu menjadi sorotan. Ini udah pesantren kok begini. Makanya saya katakan pesantren itu nggak melahirkan malaikat Jibril di pesantren. Ya di pesantren nggak melahirkan orang tiba-tiba menjadi bin salah bin. Ya tetapi setidaknya masuknya dia ke pesantren, kondisinya akan lebih baik. Tapi kondisinya memang nakal dan lain sebagainya, ya itu mungkin bisa saja mungkin karena pengaruh dosa kita harus banyak beristighfar, harus banyak memohon ampun kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang kita masukkan kepada anak kita yang gak halal buat dia, juga gak halal buat kita. Dan itu sangat berpengaruh kepada anak, sehingga kita juga harus banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah, dan jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Ya, dan orang tua di sini mungkin saya perlu ingatkan juga ya, ketika kita masukkan anak kita ke pesantren, lagi-lagi saya katakan jangan ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, tujuan kita masuk di pesantren dia mengenal Allah. Ketika dia masuk sudah tamat SMA, disitulah dia akan menetapkan atau menentukan jalan hidupnya. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi arsitek, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu. Kita sebagai orang tua tetap mengarahkan, abang, kakak, sekolahnya langsung ke pesantren lah, begini kan kita sudah belajar, jadi aturannya ke sana. Kita cuma mengarahkan. Tapi ketika dalam titik jenuh, enggak, saya enggak mau. Saya pengen jadi dokter. Maka kasih peluang kepada anak tersebut. Jangan kemudian kita usir dari rumah, ya kita enggak anggap lagi dia anak kita dan lain sebagainya. Kemudian kita khawatir bahwa dan ibu-ibu masa depannya itu menjadi suram. Dunia nggak dapat, akhirat dia nggak dapat. Faham di sini ya? Jadi maka di sini butuh orang tua masukkan anak ke pesantren supaya dia tahu tentang Allah, tahu tentang Rasulnya, dia tahu kewajiban-kewajibannya, tahu kewajiban sholat.
Tapi ketika nanti pada titik tertentu dia ingin jadi ini, ingin jadi itu, udah kita dukung dia. Setelah kita berusaha memberikan masukan kepada dia. Tapi ketika dia sudah berada di titik jenuh, jangan kita bermusuhan dengan anak kita gara-gara ini. Ya, karena ini tidak akan memberikan efek yang baik kepada anak. Enggak memberikan efek yang baik kepada anak. Tetap kita rangkul dia, tetap kita arahkan dia, boleh kamu kuliah, tapi hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan sholatnya, jangan pernah meninggalkan sholat. Setidaknya dia sudah punya bekal. Ini setidaknya saya ingin berbicara akhaf dororen. Saya berbicara di sini mengambil doror yang paling sedikit. Ya, daripada anak diusir karena nggak masuk pesantren, pesantrennya nggak jalan, dan sebagainya nggak jalan. Dan juga hal yang selanjutnya, ada anak-anak masuk pesantren yang memang terkadang itu membuat repot pengurus pesantren. Jadi nggak usah dipaksa, tidak usah dipaksa. Ya, buat apa dia berada di pesantren? Kadang-kadang mengacaukan santri yang lain, atau terkadang membuat repot para pengurus. Kalau memang sudah dicoba sekian lama, ini kayaknya nggak mempan ini anak saya ini. Udah tanya, kamu pengen apa? Ingin kawin, ya udah kawinin dia. Ingin cari nafkah, udah cari nafkah. Yang penting dia selalu ada bersama kita. Selalu dalam pantauan kita. Selalu dalam bimbingan kita. Boleh abang buka toko, tapi ingat sholat 5 waktu gak boleh tinggal. Jelas ya, karena ketika anak-anak terlalu dipaksa dan lain sebagainya harus di pesantren, ya akhirnya dia kabur dari pesantren, orang tuanya ngusir dia di rumah, udah. Dia jadi anak jalanan. Yang toh, mudaratnya jauh lebih besar. Ya, jadi kita tetap mengarahkan, tetap membimbing dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah pada titik tertentu, ada batasan kita yang memang kita nggak mampu untuk melakukannya, maka mengambil yang paling ringan dorornya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tidak pesantren, minimal harus dibawa taklim setiap minggu ke masjid. Nah, kalau istilah kita jadi ikhwan. Gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz nih yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana syariat puasa Syawal yang benar Ustaz? Mohon ilmunya. Taib. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa berpuasa setahun penuh. Ya, apakah dia bisa berpuasa terus-menerus? Ataukah dia berpuasa berselang-seling? Nggak ada masalah, yang penting di bulan Syawal. Saya nggak tahu Allahu a'lam bishawab apakah ada harus terus-menerus dan sebagainya, tapi yang jelas Rasulullah mengatakan di bulan Syawal. Ya, apakah memang harus langsung di hari kedua bulan Syawal? Kalau memang misalnya ya, karena memang hari raya adalah hari yang memang sudah menjadi adat dan kebiasaan yang ma'ruf di masyarakat kita. Kita berziarah dengan keluarga kita, berziarah dengan tetangga kita, berziarah dengan orang-orang dekat dengan kita. Maka dalam kondisi seperti ini mungkin kita bisa mengakhirkan sejenak puasa Syawal kita, agar kita bisa membuat kebahagiaan di tengah-tengah kita bertamu dengan saudara-saudara kita. Seperti itu. Dan boleh diselang-seling Ustaz ya? Boleh selang-seling, nggak ada masalah.